Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pria Rizky Alfirdaus dari Prodi Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pengantar sains data yang dimana di sini sudah tertera untuk soalnya ya di e-learning. Berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan, Y, usia dalam tahun, age, low density lipoproteins LDL, high density lipoproteins HDL, total kolesterol atau HDL TCH, triglycerides LTG, dan blood sugar GLU. Sebagaimana terlampir, lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel Y dan GLU dengan cara buatlah visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot. Teruskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Berikan ulasan Anda tentang model dan hasil yang akan dicapai. Oke, di sini saya langsung saja masuk ke pembuatannya. Yang dimana di sini saya sudah mendownload file Excel yang telah dilampirkan di sini. Langsung saja kita buka software RStudio-nya. Oke, ketika sudah muncul seperti ini, yang perlu dilakukan yaitu di sini kita harus untuk install package yang diperlukan yaitu readXL. readXL ini berfungsi untuk membaca data Excel ya yang telah diberikan tadi, file Excel-nya. Dikarenakan saya di sini sudah menginstal, jadi di sini langsung saja saya panggil untuk library-nya. Oke, juga sudah terpanggil di sini langsung saja saya akan load atau read data pada Excel. Oh ya, maaf di sini ada kesalahan. Nah, di sini untuk sebelumnya data read Excel ini untuk directory path-nya harus sesuai dengan tempat menyimpan filenya ya. Di sini saya menyimpannya pada directory path new volume D, tugas kuliah, save data, tugas 2. Bisa dilihat secara lengkap di properties. Nah, ini tinggal kita copy dan juga untuk nama filenya. Langsung kita paste di sini untuk nama file dan ini directory path. Oh iya, namun untuk sebelumnya kalau misal di properties itu di sini slashnya menjadi backslash, kita wajib untuk merubahnya menjadi slash atau garis miring ke kanan ya. Kalau untuk yang di properties itu adalah garis miring ke kiri atau terbalik yang biasa disebut backslash. Langsung kita enter. Nah, di sini data sudah terpanggil ya. Datanya sudah terpanggil di sini. Dan di sini untuk selain itu bisa juga menggunakan hit data untuk melihat struktur data atau sebagian data yang telah dipanggil atau di load. Nah, seperti ini. Selain kita bisa melihatnya dari environment di sini, kita juga bisa memanggilnya dengan program hit data ya. Lalu di sini untuk selanjutnya yaitu membuat scatter plot. Untuk keterangannya sendiri di sini untuk X yaitu adalah blood sugar atau gula darah GLU ya, dan Y sendiri itu perkembangan penyakit. Dan untuk keterangan kodenya sendiri di sini ada data GLU yaitu untuk menentukan variabel sumbu X yaitu kadar gula darah atau blood sugar. Langsung di sini ada data Y menentukan variabel sumbu Y yaitu perkembangan penyakit, dan di sini ada main. Main di sini adalah hubungan antara kadar gula, GLU, dan perkembangan penyakit. Y di sini untuk membuat judul pada grafik scatter plot yang di sini ya di atas di bagian top bar. Dan di sini ada lagi yaitu XLab yang dimana di sini adalah blood sugar, yaitu memberikan label keterangan nama pada sumbu X dan sumbu Y dua ini. XLab dan juga YLab. Dan untuk PCH di sini adalah mengubah bentuk poin titik-titik menjadi bulat padat atau solid circle. Nah, ini untuk plotnya ya, dotnya. Dan untuk call-nya itu di sini untuk color, di sini saya menggunakan color blue. Sebetulnya bisa menggunakan color lain seperti red, green, orange, atau yang lain ya. Fungsi scatter plot sendiri atau bisa disebut sebagai diagram pencar yaitu digunakan untuk melihat pola hubungan antara dua variabel, yaitu blue sebagai variabel bebas dan dia atau perkembangan penyakit sebagai variabel terikat. Dan di sini untuk langkah selanjutnya yaitu membuat model regresi linear sederhana. Langsung aja saya paste. Nah, ini model sudah muncul di sini. Nah, di sini untuk keterangannya yaitu model ini variabel baru yang digunakan untuk menyimpan hasil pemodelan regresi. Lalu di sini ada LM, fungsi dasar DR, linear mode. Jadi di ini tuh LM adalah linear model ya. Untuk membuat atau mencocokkan model regresi linear sederhana. YGLU di sini menunjukkan bahwa variabel Y perkembangan penyakit bertindak sebagai variabel terikat atau respon yang dipengaruhi oleh variabel GLU, kadar gula darah, sebagai variabel bebas atau prediktor. Lalu untuk data di sini menentukan bahwa
Data yang dianalisis diambil dari objek data frame bernama data ya. Lalu di sini untuk selanjutnya menampilkan hasil regresi. Saya di sini menggunakan summary model ya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, untuk summary model sendiri di sini untuk keterangannya, fungsi ini digunakan untuk menampilkan rangkuman detail dari hasil analisis model regresi yang telah dibuat sebelumnya. Melalui perintah ini, R akan menampilkan informasi penting seperti nilai koefisien intercept dan kemiringan slope, tingkat signifikasi p-value, serta kualitas model multiple R square, koefisiensi determinasi. Jadi seperti itu. Nah, untuk nilai koefisiennya sendiri di sini ada intercept ya, minus 134,7 ini. Lalu untuk selanjutnya di sini menambahkan garis regresi ke scatter plot ya. Langsung aja di sini saya enter. Nah, di sini garisnya akan muncul seperti ini gambarannya. Nah, applet sendiri di sini berfungsi untuk menambahkan garis lurus ini direct line. Dalam hal ini garis regresi linear ke dalam grafik scatter plot yang telah aktif. Model sendiri di sini memanggil objek model regresi yang sudah dibuat sebelumnya pada poin 6 sehingga R tahu kemiringan garis yang harus digambar. Kalau di sini untuk colornya yaitu red dan juga LWD atau line width digunakan untuk mengatur ketebalan garis. Dalam kode ini disetel dengan ketebalan 2 agar garis terlihat lebih jelas. Ini sebenarnya ini bisa diganti juga ya, ini untuk colornya bisa diganti dan juga di sini untuk line width-nya atau ketebalannya di sini bisa juga diganti lebih tipis atau lebih tebal. Nah, untuk garis applet sendiri di sini untuk melihat hubungan antara kadar gula darah, GLU, dan perkembangan penyakit Y apakah cenderung meningkat atau menurun. Garis ini juga untuk mempermudah analisa pada scatter plot. Jadi di sini terlihat pada visual di RStudio saya di sini garisnya cenderung meningkat ya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada menghitung korelasi, yaitu untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar kadar gula darah GLU dengan perkembangan penyakit. Nilai korelasi yang dihasilkan di sini ada 0,50 80 511 ya. Nah, untuk keterangannya sendiri di sini core sendiri di sini berfungsi di R yang digunakan untuk menghitung koefisiensi korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini antara kadar gula darah, GLU, dan perkembangan penyakit Y. Perintah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan di antara keduanya. Lalu di sini ada korelasi, menyimpan hasil perhitungan korelasi tersebut dalam variabel bernama korelasi. Nih ya. Ini korelasi yang dihasilkan dan di sini ada cat fungsi untuk mencetak atau menampilkan teks beserta nilai variabel korelasi di konsol RStudio agar rapi dan mudah dibaca. Nah, cat ini berfungsi untuk menampilkan teks ini ya, nilai korelasi dan juga untuk korelasi hasil perhitungannya di sini. Oke, di sini untuk langkah selanjutnya yaitu menampilkan koefisien determinasi R square. Untuk mengetahui seberapa banyak variabel GLU mampu menjelaskan perubahan pada variabel Y. Dengan semakin besarnya R, maka akan semakin baik hubungan variabel. Di sini langsung aja menggunakan R square. Nah, ini R square yang dihasilkan adalah ini. Keterangannya di sini untuk summary model. R square ini berfungsi untuk mengambil nilai koefisiensi determinasi R2 secara spesifik dari ringkasan model regresi yang telah dibuat. Nilai ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase variabel GLU mampu menjelaskan perubahan pada variabel Y. R square sendiri di sini menyimpan nilai koefisiensi determinasi tersebut ke dalam variabel bernama R square. Nih, R square ya. Lalu sama di sini untuk cat, yaitu fungsinya sama untuk mencetak teks yang dimana dihasilkan di sini ada R square 0,25. Nah, untuk hasil analisisnya di sini saya akan merangkumnya pada PDF ya yang nantinya saya akan lampirkan di e-learning. Sekiranya cukup video praktik tugas 2 dari saya. Apabila ada tutur kata atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.